Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah alladzi khalaqal khalqa fadallahu ala wujudi wujudihi wa wahdaniyah zatahu wa sifatahu wa af'alahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم الجنة تجري من تحتها الأنهار إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana oleh Allah dalam memberi panjang umur, sehat badan, waras pikiran, dalam bentuk syukur kepada rahmat dan nikmat-Nya. Maka pada siang hari ini kita semua berkumpul dengan maksud dan tujuan ingin mendengar sedikit tentang ilmu tauhid yang mudah-mudahan oleh Allah memberi kelapangan kemudahan dan menjadi penambahan ilmu ataupun setidaknya menjadi tetap terjaga ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian rahmat berkah salam senantiasa selalu kita doakan kepada alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa beliau kita semua sampai saat ini masih dapat menikmati bagaimana nikmatnya bersyariat, beragama dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini patut kita kenang selalu jasa mereka, Rasulullah dan para sahabat, juga semua ulama yang sudah berkiprah dalam membela agama. Mudah-mudahan dengan lewat kenangan kita terhadap perjuangan mereka, oleh kita rasa ingin membela agama, ingin menyumbangkan sesuatu, ingin memberikan sesuatu kepada agama. Karena janganlah kamu harapkan sesuatu, tapi berilah sesuatu kepada agama. Janganlah kamu jadikan agama itu sebagai sumber ekonomi kamu, tapi ekonomi kamu itu sumbanglah untuk agama. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kata kehormatan kita bersama yang pertama sekali kepada Ketua MPU dan Wakil serta semua jajaran. Dalam hal ini karena sebuah inisiatif dari mereka buat sebuah acara PKU yang salah juga benar, pelajaran kader ataupun pendidikan kader ulama. Kemudian tidak lupa kata-kata kehormatan kepada semua tunggu-tunggu yang telah hadir ke tempat yang mulia ini. Tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian
kemudian yang beristimewa kepada Ibu Haji Sudirman Alami atau yang dikenal dengan Abi, yang senantiasa selalu menemani kita dalam ajarannya. Moga menemani kita dalam berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, jangan lupa pada mulai diri. Aku hawa masalah tauhid, hayu, masih bacut, kontromandam yang salah, tapi menjadi zilul muzillin, sesat lombok. Jadi dia papatna kadang-kadang menyimpang dalam pembicaraan lo ataupun keliru, segan-segan dalam meluruskan, bukan artinya perdebatan, tapi dalam meluruskan, karena mengingat yang sebenarnya sesuai dengan materi tauhid dan dengan agenda pembelajaran kader ulama yang semestinya disampaikan oleh ulama. Tapi karena mengingat undangan yang dari MPU, Beirut sebelumnya, dan Tuan sendiri karena ada ilmu, maka dalam halnya memberanikan diri walaupun begitu berat dan sangat berat. Jadi mungkin kita mulai pada sahabat hadis Rasulullah sesuai yang barusan disampaikan oleh Nabi, yaitu awwaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 rukun. Jadi menyenang kita sampaikan bahwa rukun Islam 5, katanya terdali rukun Islam 5 dan 4 rukun. Itulah lewat hadis Rasulullah, Bunyal Islam ala khamsin. Islamnya kepada ada 5 rukun. Rukun yang pertama adalah an tashhada an la ilaha illallah, bahwa kita bersaksi hana Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Adapun yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi maka dari itu sesuai dengan yang baca benar awwaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama itu adalah mengenal Allah. Karena rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Karena syahadah ini adalah sebagai juru bicara hati, yang di dalam hati tersebut tersimpan kepercayaan terhadap yang diungkapkan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat syahadah itu sekali lagi saya ulang sebagai juru bicara, sebagai perwakilan hati, yang bahwa hati genyan adalah mengaku tentang isi kandungan daripada dua kalimat syahadat tersebut. Karena bicara tentang iman, iman itu adalah sebuah nama makhluk. Iman itu ciptaan Allah, makhluk yang Allah jadikan. Dia adalah sebuah nama untuk yang musamanya oleh para ulama berselisih pendapat. Nah, khilaf-khilaf tentang ta'rif, adapun definisi iman, di mana menurut
pendapat yang masyhur dalam mazhab Asy'ari dan Maturidiyah. Iman itu didefinisikan dengan tasdiq Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima majibuhu bihi min ad-din bid-darurah. Menurut yang masyhur di dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi yang dikenal iman adalah membenarkan apa saja yang dibawa oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada agama, yang semua itu didapat dengan darurah, dengan mudah, tanpa ada berkehendak kepada dalil. Maksudnya orang awam pun didapati dengan demikian. Yang kedua iman, percaya, bermakna lawat, patih apa yang menerba dari Rasulullah tentang agama nyo adalah yang dikenal dengan iman. Jadi dipahami daripada takrif tersebut menurut kaulnya, yang membawa iman itu pasti tunggal kontrakan. Anak tersusun daripada dua perkara atau tiga. Tuan pasti itu. Kaul yang dikuatkan oleh Syekh Sa'iduddin, karena nanti yang paling masyhur sebut. Yang masyhur jawabannya patih. Adapun ikrar dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, niat adalah syarat untuk diberlakukan hukum Islam di dalam dunia. Jadi saudara orang yang kenyang mengucap syahadat dan hatinya penuh dengan keimanan, yang kenyang dengan mukmin zahir wal batin, lahir batin kenyang orang mukmin. Mukmin di sisi Allah mana batin, dan mukmin di sisi manusia mana zahir, sehingga diperlakukan kepada kenyang tentang hukum-hukum Islam. Di saat beliau menyembelih, maka halallah sembelihannya. Juga tentang pernikahan, maka sah dinikahi. Menanjut tentang harta warisan, saat meninggal diwarisi oleh yang seagama, se-Islam. Menanjut tentang bila ganyan meninggal, juga diperlakukan laksana kurung-kurung Islam yang meninggal, dan seterusnya. Kemudian oleh mereka punya dalil yang bahwa imannya adalah basit, yaitu dalam surah Al-Mujadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertolongan pada ayat ulaika kataba fi qulubihim iman. Ulaika kutiba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Yang sudah sambungan dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Jadi mereka yang dituliskan dalam hati-hati mereka itu akan iman. Maksudnya yang diucapkan, yang dituangkan di dalam dada mereka itu iman. Jadi di sana tunggal. Kemudian juga surat An-Nahlu ayat 36, wa qulubuhum mutmainnun bil iman. Hanya berdoa ayat ini. Kemudian mungkin yang inti daripada ayatnya lebih banyak, yang inti yang ada perkara
dan dalil, sehingga mereka berkesimpulan bahwa iman itu basit, tunggal. Maka dipahami daripada demikian oleh paman Rasulullah Abu Thalib. Beliau itu sangat yakin tentang apa saja yang dibawa oleh Muhammad SAW, tapi malu mengucapkan kalimat syahadat. Maka beliau itu imannya hilang. Menurut pendapat yang kuat, beliau beriman, jadi tidak kekal di dalam neraka. Adapun tentang apakah dia akan diazab, itu dalam masyiah Allah, dalam kehendak Allah. Karena jika Allah menghendaki maka diazab, jika Allah menghendaki maka dimaafkan dan dimasukkan ke syurga. Kemudian bila seseorang mengucap syahadah saja tapi hati tidak beriman, maka disebut dengan munafik. Itu lagi mungkin terjadi bagiannya sinong obranya di Belanda. Jadi ini diucap syahadah dan dipukul-pukul menu-menu. Pak akhirnya ayat dipegang lembu yang dalam lembu dan yang dalam pegang mereka mesti kering dan lembatih dan hanya yakin membaca. Bagian munafik yang dikibarkan Allah adalah hati yang pertama sekali. Cuma bagi hal tentang saudara orang banyak nak ucap syahadah. Lagi kadang-kadang nak Cina-Cina penayung dia mayang-mayang itu katung dia syahadah baca aja. Dia baca syahadah bagaimana? Negara Islam yang menyanat nampak bagi tanda-tanda mayang-mayang bukan sesungguhnya, maka tidak dihukumkan Islam. Karena ada tanda-tanda lain ni mantai buruk patuk dalam gambar semua. Hanya mantai benci kepada Al-Quran. Yang berarti suatu kainah bahwa baca syahadah pada bawah ini yang main-main. Jadi mati maka tidak diperlakukan selaksana orang Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian oleh Abu Hanifah dan sekelompok jamaah Asy'ari yang mukabil masyhur, iman menurut mereka adalah murakab. Ini tersusun di antara dua perkara. Benar ucap syahadah dan benar yakin di dalam hati, yang baru diibarat iman. Tapi ini pendapat yang nomor dua, yang masyhur, yang kuat pendapat yang pertama yang sampai ke mana. Cuma kadang ada pertanyaan pada hadis Rasulullah disebut yang iman adalah ma'rifatu bil qalbi, mengenal dengan hati, kemudian dan bertutur dengan lidah dan beramal dengan arkan, dengan anggotanya. Beramal dengan rukun-rukun, dengan anggota katanya. Yang bertanggung kepada kamal iman, sebagaimana yang masyhur pada pendapat ahli fiqih, ahli hadis, ahli kalam. Jadi bertanggungnya kepada yang bolehnya beramal dengan arkan yang untuk kesempurnaan iman. Karena pada wabah pendapat kuno yang masyhur muhakkik Asy'ariyah dan Maturidi dan qabil masyhur, kedua-duanya berpendapat amalan-amalan tersebut beramal dengan arkan yang kesempurnaan iman. Sebagaimana yang kami berpendapat oleh kebanyakan ulama fiqih, ahli hadis dan ulama kalam yang bertanggung pada amal iman. Juga demikian oleh awak mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah juga berpendapat yang bahwa imannya tersusun dari tiga, yang pun ucap yang bawah, yang kedua pati dalam hati, yang boleh kubur nganggoda. Yang rupanya beda menyawa Mu'tazilah, yang syarat yang boleh beramalnya yang adalah syarat dari iman, bukan kesempurnaan iman. Maka pendapatnya hanya pegang, karena menurut mereka saudara orang yang kaki dekat tentang ajaran-ajaran yang benar, hanya mengucap dengan lidah, tapi hanya sembahyang yang halal darah. Pokok karena hanya sah iman. Lagi wa isis berokok.
Jadi ada orang yang menyimpang dengan ajaran agama kau dah kuyu. Ahli darah. Agon karena hana ingat iman. Karena diberuk dalam syarat iman itu amal. Makanya hal darah bagi mereka hanya segan-segan bagi pohon yang pendapat Mu'tazilah. Kau jangan sampai tertanam dalam generasi-generasi kita yang berikut di anak-anak kita udahnya sehingga korban kita nyoci. Ini salah dalam penyampaian ada pegang pergi mana kadang-kadang hadis, kadang-kadang tentang uraian sehingga tak ada makan dengan pendapat lagi Mu'tazilah, maka hancurlah tipu rumah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang imannya iman yang dia pegangnya yang dituangkan di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatnya panjang, tapi di sini tertuang makna yang cukup luas sehingga dekat dengan dua kalimatnya ikut 68 karena la ilaha illallah yang ikut 50 ikut di sini bahkan Muhammad Rasulullah di sini nasi kurung na 18 ikut karena mereka menguraikan ke ternyata dapat ini ikut seperti demikian. Karena bagon dalam kalimat la ilaha illallah tersebut yang diucap la ilaha illallah isinan didebit makna yang dinyatakan dengan sifat yang terbagi pada dua, sifat istighna dan sifat iftiqar. Sifat istighna dan sifat iftiqar yang gempung daripada kata-kata ilahun, hana Tuhan. Jadi yang ke ilahun dalam bahasa Arab dah ke ilahun. Hansah sabah-sabah zat berpegah Tuhan, malingkan bak zatnya na tersimpan sifat istighna dan iftiqar. Istighna kayanya daripada segala sesuatu dan iftiqar berhajat segala sesuatu kepadanya. Yang baru sah sabah-sabahnya sabah-sabah zatnya kedakwa Tuhan. Jika ada hanasah kedakwa Tuhan ilahun, hanasah ilahun malingkan tersimpan sifat istighna dan iftiqar. Mana istighna tergayanya daripada segala sesuatu, mana tergaya tidak berhajat. Gonyak hanya menghajat kepada segala sesuatu, sementara segala sesuatu berhajat kepada zatnya. Maka dalam halnya ada yang diperiksa dalam 20 penagihan sifat-sifat yang dihafal untuk tidak baca di sini sebelah sifat istighna. Sebagaimana yang mudah diingat oleh ulama-ulama dalam penagam menyahana sifat sebelah hansah Allah kekaya menyahana sekurang sifat alam hajat berubah. Jadi istighna sebelah hansah Allah menyahana sifat sebelah hansah Allah kekaya tidak berhajat kepada sesuatu dengan nasilah sifatnya berarti lengkaplah yang bawa benar Allah yang didakwa sebagai Tuhan dengan benar-benar tidak berhajat kepada segala sesuatu. Yang pertama sekali wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi sama basar kalam sami'un basirun mutakallim. Yang sebelah bawah kemudian yang urai satu persatu
dia dapat benar. Kejuliakan katanya benar dengan bersifat dengan sifat yang demikian, maka hana jalan untuk tak pegang Allah nyobati nasa segi berhajat kan. Bibi cara dan minta rada berhajat hana jalan. Yang kan diklaim dengan sebelah sifatnya wujud tidak waqa khalafatul hawadis qiyam bi nafsi sama basar kalam sami'an basar mutakalim. Diklaim dirinya bahwa benar-benar hana sudut pandang sedikit pun yang bahwa Allah berhajat. Tetap dikelihatan Allah benar kaya yang mutlak, kaya yang benar-benar kaya yang tidak berhajat kepada segala sesuatu. Kemudian sifat iftiqar. Namanya hana sifat iftiqarnya hansah kepada Tuhan karena tidak mampu menciptakan. Antara iftiqar sisa dari yang sebelah guna. Yang pertama sekali wahdaniyah. Wahdaniyah, qudrah, iradah, hayyah, hadirun, muridun, hayyun, ilmu dan alimun. Yang sebelum sifat iftiqar, berhajat segala sesuatu kepada zatnya. Kenapa kawan? Hanya zatnya yang mampu menyempurnakan hajat-hajat mereka. Semua makhluk, memandu makhluk, bibina makhluk, masya Allah. Dengan zatnya nasi kurun bergerak, segala sesuatu menghajat pada zatnya dan mampu memperbuat, mampu dipenuhi hajat-hajat mereka. Makanya hansah hidupnya kecuali pada zat yang gedanya sebut hari-hari sabi-sabi dengan nama Allah, yang dia dukun namanya bernama Allah, zat tersebut nama Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah dari Jibril nama wahyu, Nabi kepada para sahabat sampai turun pada generasi untuk Pak kitanya mudah-mudahan mampu mewarisi kepada generasi selanjutnya yang bawa nasabah zat yang pantas didakwakan sebagai Tuhan. Kenyataan nak hajat siapa, tapi segala sesuatu mampu memenuhi hajat dan denganlah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini 20 buah etiket, banyak sebut 20 buah etiket, maka sebutlah lawannya yang guna dengan mustahil yang kalian bicarakan satu persatu. Jadi 20 ada wajib, tambah 20 ada yang mustahil, maka jadi 40. Kemudian Allah yang pertama sifat yang wajib Allah 20 dan yang mustahil pada Allah 20 dan yang jaiz sabatu kepada Allah 1. Sabab nyoba ada jaiznya ke sampai dipahami pada jaiznya wujud ikut menjadi 50 manusia. Katanya kalau ratai duit pada jaiznya sampai je ke situ bawah di sana, sehingga dengan duit sabuh ada jaiznya ada pahami di sini, maka segala ikut yang batil manum tertolak. Karena ikut 70 ikut manum sebagaimana oleh Rasulullah menyebut dalam satu hadis, satafriqu ummati ba'di ala salasata wa sab'ina firqatan. Selagi pecah umat lun singa ada 70 golongan. Kulluhum finnar,
semua mereka dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Kecuali sahabat. Mana yang sahabat? Atau yang sahabatnya ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Rasulullah Nabi, ana 'alaiha wa ashabi. Allati ana 'alaiha wa ashabi. Yang satunya adalah lo dia yang satunya dan juga para sahabat lo. Maka orangnya masuk pengaruh ahli sunnah. Tapi waktu diperiksa hubungan li ulama-ulama mandum sesuai dengan musamma yang mereka ikut. Mu'tazilah, falsafah, qadariyah, jabariyah, juga sama.